Banyak orang yang melakukan ikhtiar dengan logika dan pengetahuannya. Tapi dia seringkali lupa melibatkan Allah. Seringkali kita berbuat melakukan pendekatan dengan sains dan logika kita, tapi pendekatan imannya kita lupakan. Ada suatu hikayat saudara, ketika itu Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu beliau adalah diberikan mukjizat yang luar biasa. Wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biidznillah. Bagaimana Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan mata yang buta, menyembuhkan yang lepra, penyakit lepra, kusta, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Orang yang mati bisa dihidupkan lagi oleh Nabi Isa atas izin Allah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudara, para tabib, para dukun, paranormal itu semuanya kalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Inilah mukjizat yang diberikan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, itu biasanya memang disesuaikan dengan kondisi zaman dan umat tersebut. Bahkan disesuaikan dengan trending ketika itu. Yang menjadi trending apa? Yang menjadi viral apa? Yang menjadi kekuasaan inti dalam zaman itu apa? Misalnya Nabi Musa alaihissalam, itu ketika zaman Nabi Musa yang memiliki kekuasaan power penuh yang bisa mempengaruhi masyarakat itu adalah para tukang tenung, para tukang sihir. Bahkan Fir'aun sendiri sesungguhnya tunduk dan patuh pada para tukang tenung, para tukang sihir. Maka Nabi Musa datang dengan mukjizatnya, tongkat beliau yang bisa berubah menjadi ular besar dan lain sebagainya. Pun demikian Nabi Isa alaihissalam, karena ketika itu yang menjadi trending itu adalah para dukun, para tabib yang memiliki kekuatan dan pengetahuan bisa mengobati orang. Maka Nabi Isa kemudian diturunkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Suatu hari saudara, Nabi Isa ini kena suatu penyakit, di mana penyakit ini sulit sekali disembuhkan. Sudah berbagai cara Nabi Isa berikhtiar, tidak juga sembuh. Apalagi jangankan para dukun, para tabib yang lain, Nabi Isa sendiri nggak bisa menyembuhkan penyakit. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah, apa sekiranya obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Lalu Allah kemudian menurunkan satu wahyu yang memberitahu kepada Nabi Isa bahwa penyakitnya bisa sembuh dengan beberapa batang pohon kaktus. Yang ini kemudian direbus dan airnya itulah yang diminum oleh Nabi Isa. Ketika diminum oleh Nabi Isa, maka tidak lama kemudian penyakit Nabi Isa sembuh. Setelah sembuh, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan seterusnya. Tiba-tiba suatu hari Nabi Isa sakit lagi, saudara. Dengan penyakit yang sama. Otomatis logika beliau langsung berpikir dan langsung connect kepada batang kaktus tersebut. Karena penyakitnya sama. Segera saja langsung Nabi Isa mengambil beberapa batang kaktus, direbus, kemudian air rendamnya diminum oleh Nabi Isa. Tapi ternyata saudara, beberapa kali diminum, hari kedua, hari ketiga, tidak memberikan pengaruh apapun obat tersebut. Bingung Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa bermunajat lagi kepada Allah, ya Rabb, aku mendapati penyakit yang sama. Lalu aku obati dengan obat yang sama, sesuai petunjukmu ya Rabb. Mengapa penyakit yang sama, obat yang sama, aku lakukan, aku ikhtiar dengan obat yang sama. Penyakitku tidak sembuh juga ya Rabb. Lalu kemudian Allah berfirman, Isa, penyakitmu memang sama dan sesungguhnya obatnya juga sama. Tapi kamu melupakan aku. Kamu tidak melibatkan aku. Disinilah kemudian kesalahan kamu Isa. Dengan penyakit yang sama, obat yang sama, tapi sesungguhnya akulah yang berkehendak.
Kalau kamu meninggalkan aku, kamu tidak melipatkan aku dalam ikhtiarmu, maka tidak akan pernah sembuh penyakitmu. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang berbahagia, disinilah kita pentingnya melibatkan Allah dalam setiap aktivitas dan kehidupan kita. Itulah makanya agama mengajarkan kita memulai aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim.